Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari tugas akuntansi yang beranggotakan saya Muhammad Amin, Pipit Indah Mawarni, dan Resti Fitriani. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu yang berjudul Akuntansi dan Standar Akuntansi Keuangan. Pengertian akuntansi keuangan adalah sistem atau proses yang mencatat, mengelompokkan, meringkaskan, dan menyajikan data informasi keuangan suatu entitas. Dalam hal ini, entitas bisa berupa perusahaan, organisasi, atau individu. Tujuan utama akuntansi adalah menyediakan informasi yang akurat mengenai keuangan tersebut. Siklus dan kegunaan. Untuk contoh siklus di sini yaitu contoh yang pertama ada masukan atau input dapat diartikan sebagai sebuah transaksi yang menggambarkan suatu kejadian bisnis yang ada hubungannya dengan keuangan. Dan contoh yang kedua, proses dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas guna menyusun sebuah rangkuman atas suatu transaksi untuk menjadi laporan keuangan dengan melalui tahapan berupa pencatatan. Dan yang ketiga, output atau keluaran. Dapat diartikan bentuk output atau keluaran yang dimaksud di sini adalah laporan yang berwujud. Laporan keuangan, laporan itu sendiri merupakan hasil dari proses akuntansi yang mengacu pada standar akuntansi yang berlaku. Dan contoh yang D terakhir, pada pengguna merupakan pihak yang memanfaatkan laporan keuangan guna pengembalian keputusan. Klasifikasi akuntansi keuangan berfokus pada penyusunan laporan keuangan yang lebih diperuntukkan untuk pengguna eksternal. Akuntansi ini memiliki tujuan menghasilkan informasi-informasi keuangan suatu entitas yang memberikan manfaat bagi stakeholder. Klasifikasi akuntansi manajemen berfokus pada penyusunan laporan keuangan yang lebih diperuntukkan untuk pengguna internal. Akuntansi ini memiliki tujuan mengelola dan melaporkan informasi keuangan manajemen. Unsur-unsur dan tujuan laporan keuangan. Unsur-unsurnya yaitu laporan keuangan dipecah membagi 5, ada laporan laba rugi komprehensif, ada laporan perubahan modal, ada laporan arus kas, ada catatan atas laporan keuangan, dan laporan posisi keuangan. Tujuan keuangan yaitu yang pertama, menyediakan informasi yang akurat sehingga dapat memberikan manfaat bagi pengguna. Yang kedua, memberikan informasi terkait hal yang dilakukan oleh manajemen. Dan yang ketiga, menyediakan informasi mengenai yang ada di perusahaan. Standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia ada beberapa. Yang pertama, ada standar akuntansi keuangan SAK, ada entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP), standar akuntansi syariah, standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan mikro menengah, dan standar akuntansi pemerintah. Saya Pipit Indah Mawarni, saya akan menjelaskan tentang materi kerangka dasar atas penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Kerangka konseptual akuntansi memiliki peran penting bagi berbagai pihak. Pihak-pihak tersebut antara lain yang pertama, Badan Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan, yang kedua penyusunan laporan keuangan yang tidak jelas peraturannya, yang ketiga para auditor dalam penentuan opini audit atas laporan keuangan, dan keempat para pengguna laporan keuangan. Kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan menjelaskan dasar mengenai tujuan, asumsi dasar, karakteristik kualitatif laporan keuangan, definisi, pengakuan dan pengukuran unsur-unsur, dan yang terakhir, konsep tentang modal dan pemeliharaan modal. Asumsi dasar terbagi menjadi 2, dasar akrual dan kelangsungan usaha. Dasar akrual memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya yaitu beban dan pendapatan baru diakui saat terjadinya transaksi sehingga informasi yang diberikan lebih terpercaya. Dan kelemahannya, biaya yang belum dibayarkan akan tetap dicatat dan meningkatkan resiko piutang yang tak tertagih sehingga dapat mengurangi pendapatan.
Kelangsungan usaha mengasumsikan bahwa entitas lain melanjutkan usahanya di masa yang akan datang. Dalam melakukan penilaian kelangsungan usaha, manajemen memperhatikan semua informasi masa depan yang relevan, sedikitnya selama 12 bulan di akhir periode pelaporan. Asumsi kelangsungan usaha mengharuskan manajemen untuk menilai kemampuan entitas untuk melanjutkan usaha pada masa depan ketika menyusun laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan terdiri dari dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Pengakuan atas unsur pada laporan keuangan adalah sebuah proses dalam menentukan apakah suatu pos dalam laporan keuangan telah dinyatakan dalam laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi. Syarat yang harus dipenuhi dalam pengakuan tersebut yaitu yang pertama adanya aliran manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos dalam laporan keuangan, dan kedua nilai atau biaya dalam pos dapat diukur dengan handal. Pengukuran atas unsur laporan keuangan adalah sebuah proses penentuan jumlah uang atas unsur pada laporan keuangan yang disajikan. Pengukuran ini memerlukan sebuah dasar yang biasa digunakan yaitu biaya masa lampau atau biaya historis dan digabungkan dengan pengukuran-pengukuran lainnya. Konsep modal memiliki dua konsep, yaitu konsep modal keuangan dan konsep modal fisik. Konsep modal keuangan ini beranggapan bahwa laba hanya akan diperoleh apabila nilai aset bersih pada akhir periode jumlahnya lebih besar jika dibandingkan dengan nilai aset bersih pada awal periode. Konsep modal fisik mengakui laba jika jumlah produktivitas fisik atau kemampuan suatu usaha pada akhir periode lebih besar jika dibandingkan dengan produktivitas fisik pada awal periode setelah memperhitungkan kontribusi kepada pemilik pada satu periode. Saya Resti Fitriani. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai penyajian laporan keuangan. Yang pertama itu ada tujuan dan ruang lingkup PSAK. Untuk tujuan PSAK sendiri yaitu memenuhi kebutuhan seluruh pengguna laporan keuangan. PSAK ini biasa digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Selain digunakan oleh entitas yang memiliki akuntabilitas publik, PSAK juga dijadikan acuan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian ini maksudnya penggabungan laporan keuangan antar entitas, baik entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Untuk ruang lingkupnya, PSAK 1 itu mengenai entitas umum dan entitas dalam tahap pengembangan. Untuk standar akuntansi etap pada bab 3 mengenai entitas tanpa akuntabilitas publik, kemudian PSAK 101 itu membahas mengenai entitas syariah. Untuk komponen laporan keuangan sendiri ada 6. Yang pertama itu laporan posisi keuangan pada akhir periode, kemudian laporan laba rugi komprehensif selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, catatan atas laporan keuangan, dan laporan posisi keuangan pada awal periode komprehensif. Terdapat 8 karakteristik umum laporan keuangan. Yang pertama, kelangsungan usaha. Maksudnya, dalam setiap laporan keuangan harus memperhatikan kelangsungan usaha entitas dan tidak mengancam kelangsungan usahanya di masa yang akan datang. Selanjutnya, dasar akrual. Hal ini sudah dijelaskan dalam PSAK 1 bahwa setiap laporan keuangan yang disajikan harus menggunakan dasar akrual. Yang ketiga itu materialitas dan penggabungan. Setiap perusahaan harus memperhatikan unsur materialitas dalam pos laporan keuangan, karena hal ini akan berpengaruh terhadap hasil pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat itu saling hapus. Nah, saling hapus ini hanya diperkenankan jika merupakan refleksi dari substansi transaksi. Selanjutnya itu penyajian wajar dan kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan. Hal ini bertujuan untuk menilai apakah laporan keuangan tersebut dapat diandalkan kebenarannya dan dapat diambil keputusan oleh para penggunanya. Kemudian informatif dan komparatif. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah laporan keuangan tersebut mengalami kemajuan atau kemunduran. Selanjutnya, frekuensi penyajian. Dalam PSAK 1 juga sudah menjelaskan bahwa setiap entitas wajib membuat laporan keuangan dalam frekuensi minimal 12 bulan. Yang terakhir itu adalah konsistensi penyajian. Hal ini merupakan syarat mutlak agar laporan keuangan dapat diperbandingkan sesuai sifat umum informasi komparatif. Selanjutnya itu laporan interim. Laporan keuangan interim ini merupakan laporan yang penyajiannya dilakukan dalam jangka waktu lebih pendek atau kurang dari 1 tahun. Laporan ini biasanya berisi
berisi faktor yang mempengaruhi bisnis, di mana faktor tersebut biasanya tidak dijelaskan dalam laporan tahunan. Laporan ini juga berguna dalam mengambil keputusan setelah penggunanya memahami kapasitas arus kas serta kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami jelaskan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.